Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu masyarakat Desa Catur Harjo? Perkenalkan, nama saya Manda Indurasmi. Dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat jurusan manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia tahun 2020, dalam video ini kita mencoba merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak dan Ibu kirimkan kepada kami mengenai topik pendekatan efektif kepada tokoh warga dan agama untuk saling mendukung BUMDes yang akan disampaikan oleh Bapak Murwanto Sigit dan Bapak Handrio Adi Pradana. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat menyaksikan. Gimana Pak Mur sekarang ini sehat-sehat saja di masa pandemi ini? Ya. Tapi biasanya begini, keadaan pandemi ini mengakibatkan kita ada social distancing. Okay. Nah itu. Iya. Sebetulnya itu bukan social distancing, tapi physical distancing. Okay. Jadi hanya badan saja yang kita harus berjalan. Okay. Sedangkan hubungan batin, kekeluargaan itu harus tetap akrab. Nah ini yang kadang-kadang disalahpahami oleh sebagian masyarakat. Jangan-jangan masyarakat di Catur Harjo, Bantul ini juga jarang mengadakan pertemuan karena takut. Jadi seperti pepatah dulu itu karena era teknologi menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh itu malah terjadi beneran ya Pak karena pandemi ini ya Pak. Iya. Ngoten gitu. Iya. Nah, disitulah makanya mungkin tadi diperlukan adanya solusi bagaimana seandainya ada gap, ada kesalahpahaman, atau ada ketidaksinkronan antara pendapat generasi tua dengan generasi muda seperti yang dimintakan sarannya dari BUMDes. Leres Pak, leres sangat nggih. Jadi memang karena pandemi ini kita jarang ketemu, mungkin rapat juga susah, apalagi di desa nggih. Kita tahu di desa kita maklumi bersama nggih Pak nggih. Untuk Zoom ya rapat dengan Zoom juga mungkin koneksi internet juga infrastruktur belum begitu mendukung, terus kemudian kendala tempat juga kendala untuk mengadaptasi ke teknologi itu juga tantangan tersendiri, Pak. Nah, oleh karena itu sebaiknya tetap dilakukan pertemuan. Rapat-rapat yang dulu terhambat ya tidak dijalankan sebaiknya mulai dijalankan lagi. Mungkin ada sarana-sarana lain, umpamanya pengajian yang dulu pernah diadakan, jalan lagi. Ronda online gitu ya Pak ya pengajian. Ya, ronda. Mungkin kadang-kadang nggak harus online Pak. Gitu. Ya, tetapi pakai itu protokol kesehatan. Jadi menggunakan pedoman protokol kesehatan. Seperti kita ya sekarang kita ini bisa berdekatan gini ya. Iya, tetapi ada jarak. Iya, ada jarak. Kita ada jarak 1,5 meter. Kemudian pakai masker atau ini kalau ini yang dipakai ini face shield. Nanti kalau saya pakai masker begini gantengnya nggak kelihatan ya Pak pas mumpung disorot sama ini ya kamera ya. Iya. Makanya cukup pakai face shield aja. Bukan gitu Pak. Iya. Nah ini saya kira perlu dilakukan kembali di Desa Catur Harjo, Bantul. Mungkin bisa kita lanjutkan ya Pak. Silakan. Kita lanjutkan lah. Ini Pak kemarin begini Pak, saya mau cerita sedikit nggih. Mau cerita sedikit nyuwun ngapunten ini Pak Murwanto lebih senior dari saya nggih. Jadi kebetulan kan saya kemarin juga sempat ikut ya terlibat ke BUMDes Catur Harjo walaupun kita sudah buat programnya, tapi terus kemudian ketika mau diimplementasikan adalah pandemi itu datang Pak, jadi bubar semua, akhirnya kita ketemu lagi di sini ya dengan model konten video pembelajaran online ini yang kita berharap nggak mengurangi esensi ya pengabdian kita saat ini gitu. Jadi gini Pak Mur, di desa ini dia memiliki kekuatan dan kelemahan Pak Mur. Di desa itu yang kita apresiasi di sana, yang kita temukan dari analisis itu data juga ada di desa sendiri ya. Di sana itu SDM di BUMDes, di sini kita berbicara soal BUMDes itu banyak yang pendidikannya S1 Pak. Bahkan dari informasi Mas Dimas ya, di sini Mas Dimas tuh informan kuncinya, jadi orang kunci di BUMDesnya sana itu ya. Halo Mas Dimas ya, semoga bisa ini ya lihat saya ya. Itu di sana itu bahkan direktur BUMDes di sana S2 Pak. S2 ya, S2 ya. Di sini saya cuma dosen, di sana udah S2 direktur BUMDes gitu. Jadi itu terus kemudian
di sana banyak ide-ide yang bagus Pak, ide yang bagus, perencanaannya bagus, matang, ya idenya kreatif karena dilakukan sama anak-anak muda. Bahkan mereka sempat membangun sistem informasi Pak. Itu canggih bener saya. Oke, saya sempat terkaget itu ya. Sekelas ya desa, tapi mereka punya ingin melek teknologi, ingin mengadaptasi teknologi seperti yang daerah-daerah kota lakukan gitu. Cuman sayangnya Pak Mur, di sini kelemahannya itu sayangnya program-program yang sudah dibuat sama desa itu kok kurang didukung ngoten Pak. Oh gitu. Kurang didukung. Terus kemudian dinilai sama warga desa bahwa dinilai itu pengurus BUMDes itu banyak planning ya, banyak ide-ide, tapi sayangnya mungkin kurang action. Ya, kurang diimplementasikan, kurang dikomunikasikan. Nah, saya bisa menangkap itu Pak. Memang biasanya dalam satu wilayah itu mesti ada istilahnya senior junior. Ada generasi muda, generasi tua. Seolah-olah itu seperti terpisah seperti itu. Nah, ini tadi saya mendengarkan udah bagus sekali. Memang biasanya anak-anak muda itu memang maju, idenya bagus, kemampuannya juga tinggi. Ya. Tapi kadang-kadang namanya orang tua itu tadi seperti disampaikan ada upaya informasi, sistem informasi. Ini orang-orang tua itu kenal HP aja kadang-kadang enggak. Ya toh, kenal internet juga enggak. Nah ini perlu ada dikomunikasikan. Ya oleh karena itu diharapkan yang muda-muda itu nanti mau silaturahmi kepada yang tua-tua, dan yang tua-tua nanti supaya memberikan ruang kepada muda-muda untuk bersilaturahmi. Ini jenengan sudah masuk ke saran-saran yang mungkin nanti kita simpan dulu aja. Nanti kita masih ada beberapa data ini ya terkait desa yang kita temukan ya dari ada lagi data yang lain. Tapi tadi leres nih yang jenengan ngendika Pak Murwanto bahwa berarti seperti ada gap generasi antara yang tua dengan yang muda yang terjadi di desa ini gitu. Dan itu biasa sebetulnya di semua tempat juga begitu. Di semua kantor kadang-kadang juga begitu. Di semua organisasi juga seperti itu. Kadang menjadi masalah umum ya. Iya, seperti saya dengan penjelasan ini kadang-kadang juga saya senior penyanyi, kemudian nggak bisa. Padahal kan kita akrab sekali. Kita bisa komunikasi. Jadi ini Pak masalah-masalah yang terjadi karena generation gap tadi ya istilahnya jurang generasi antara yang tua dan yang muda itu juga menurut saya menjadi lebih rumit lagi Pak ketika SDM di sana itu kalau bahasa akademis itu pripun ya, bahasa akademis mungkin turnover pripun ya. Jadi keluar masuk pengurus BUMDes di sana itu tinggi Pak, cepat gitu. Nah, ini mungkin ditangkap ya mungkin kalau analisis saya ya sependek yang saya tahu mungkin di sini pengurus BUMDes itu jadi dinilai kurang komit kurang komit dengan apa yang tanggung jawab yang dia sudah lakukan Pak gitu. Karena informasi dari ini ya ada informan dari BUMDes itu kalau sedang kuliah ya dia mengerjakan pekerjaan di tanggung jawab kemudian lulus kuliah kerja ya udah langsung ditinggalin gitu aja gitu. Ini Pak. Nah ini kan kadang-kadang memang begitu seperti dalam tanda petik penyakit anak muda itu bosenan gitu. Jadi masih Pak? Masih labil bosenan suka cari-cari pengalaman-pengalaman yang lain. Kadang-kadang satu pekerjaan belum selesai udah ditinggalkan pindah ke masih labil lah. Ini menjadi tantangan tersendiri Pak. Nah ini memang masalah nyata, memang partisipasi tadi Pak, milik bersama, tapi kok seolah-olah ya hanya yang punya yang ngurusin aja gitu. Ini malah ini Pak yang saya temukan kemarin ada data yang cukup bagus Pak. Ini BUMDes itu sebenarnya punya modal 200 juta ya. 200 juta lumayan besar itu desanya dari anggaran APBD. Modal Cuman sayangnya setelah dibuat program, setelah dibuat usaha, ini respon warga kurang sehingga keterserapan dana berkurang juga Pak ini. Jadi nggak optimal ini Pak ini di sini ya. Jadi kan kalau melihat fenomena seperti itu pripun Pak? Biasanya begini, hal-hal yang menyangkut masalah dana, keuangan, modal itu memang dijaga supaya tidak boros. Nah, saking rapatnya tidak dijaga, bisa jadi loh ya, itu banyak warga yang tidak tahu.
Nah, karena tidak tahu malah mengira tidak ada modal gitu. Nah, makanya sebaiknya kalau memang betul-betul ada modal dana sampai 200 juta ini ya diinformasikan, kemudian masing-masing diharapkan untuk memberikan masukan. Nah, ini kayaknya waktu kita mulai nggak banyak ini Pak. Ya, mulai nggak banyak, kita langsung saja nih ke ini ke inti kita, solusinya Pak ini Pak. Kita punya 4 solusi Pak Mur. Ya. Kita punya 4 solusi yang kira-kira bisa jadi bahan sharing ya buat pengurus BUMDes ini ya, agar kebutuhan tadi mendapatkan kepercayaan ya, mendapatkan komunikasi yang efektif ya, bisa komunikasi efektif, mengkomunikasikan program ke Bapak Ibu warga desa yang senior, yang pemuka agama ya, tokoh-tokoh warga itu bisa tercapai. Nah, mungkin kita bisa kasih sedikit solusi. Yang pertama adalah tumbuhkan kepercayaan. Ini penting sekali ya, penting sekali. Tadi kita analisis bahwa masalah-masalah yang ada ditemukan kekurangan itu turnover ya, tingkat keluar masuk SDM di BUMDes itu tinggi. Ini membuat mungkin pengurus BUMDes ya dalam hal ini dilihat kurang komit ya dengan tanggung jawab yang sudah dimiliki ketika kerja, ketika kuliah, terus langsung kerja ditinggalkan begitu saja gitu. Nah, ini menjadi masalah yang cukup krusial. Makanya kita harus mencoba untuk menumbuhkan kepercayaan itu ke warga desa. Ini penting sekali Pak. Oke. Terus kemudian yang kedua monggo Pak Mur. Jadi biasanya kalau anak muda itu mempunyai kelemahannya itu ragu-ragu, mau mengambil keputusan ragu-ragu, mau menyampaikan ide ragu-ragu. Ya, belum sudah takut nanti kalau ditolak bagaimana. Nah, ini sebetulnya semua agama itu mengajarkan jangan takut. Semua agama itu mengajarkan begitu. Ya. Jadi jangan takut dan jangan kecewa. Itu 2 hal itu. Takut itu biasanya sesuatu yang akan datang. Takut nanti nggak bisa kerja, takut nanti nggak dapat rumah, takut nggak bisa beli mobil, takut nggak bisa menikah. Nah, itu perasaan-perasaan anak muda seperti itu tolong dihilangkan. Selama kita itu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pasti akan memberikan jalan itu nanti. Ya, jadi jangan takut. Jadi hal-hal yang sifatnya takut itu biasanya dengan hal yang akan datang. Dan jangan kecewa, jangan sedih. Nah, kecewa sedih itu biasanya berkaitan dengan masa lalu. Aku kecewa kalau kemarin kok ambil fakultasnya salah, umpamanya. Aku kemarin kok ambil keputusannya salah. Aku kemarin kok milihnya salah. Sudahlah. Kemarin kan waktu milih kan sudah berdoa, sudah berusaha, sudah ikhtiar, mungkin sudah tahajud, sudah duha. Ya udah, jalanin aja. Kalau sampai nanti pengambilan keputusan itu nanti ada kekurangannya, ada salahnya, ya biasalah, hidup itu tidak 100% benar kok ya. Ya cari aja hikmahnya. Gitu. Nah itu anak-anak muda tolong 2 hal itu tadi disimpan. Jangan takut tapi juga jangan sedih. Jalan aja. Nah kepada yang sepuh-sepuh itu tadi sarannya tolong diberi kesempatan kepada yang muda-muda itu untuk berkarya. Ya, diberi kepercayaan untuk maju. Dengan adanya dana 200 juta, selama mereka bisa mempertanggungjawabkan, ini yang penting kan. Jadi kalau punya ide, ya dibuat semacam apa namanya itu, visibility study ya. Oh gitu. Apa itu? Apa teman Pak itu? Proyek, perencanaan apa itu? Kelayakan proyek. Nah itu kemudian juga langsung dibuat susunan pengurusnya siapa, kemudian waktunya kapan akan menyelesaikan. Nah itu jadi konkret. Nah nggak usah khawatir, nggak usah takut. Nanti kalau meleset gimana ya biasalah, namanya meleset gitu. Salah apa nanti sambil jalan gitu. Nah ini saran dari saya. Kalau ini kalau dengan solusi yang kedua pripun Pak, yang melibatkan sebagian proses ke warga desa ini pripun? Nah itu gini, kan kadang-kadang kita membuat produk ya. Itu kadang-kadang kita nggak mendukung. Ada sudah membuat itu hasil karya tidak dibeli. Ya memang nggak apa-apa nggak dibeli oleh warganya sendiri. Nah yang muda-muda ini coba Bismillah ya, berusaha untuk memperkenalkan produk-produk itu keluar daerah. Gitu. Biasanya malah banyak loh kasus-kasus sesuatu di desa nggak terkenal, tapi malah di luar desa malah terkenal. Itu banyak sekali. Iya toh. Ya. Ada dukun di desa itu malah nggak terkenal,
di luar daerah malah banyak orang datang Gitu ya, Pak. umpamanya seperti itu. Ada alternatif mau ya seperti itu. Nah ini saya kira bisa dilakukan juga di desa di sini ya kan. Yang muda-muda juga mengiklankan atau mempromosikan hasil-hasil produksi dari desa ini ke wilayah lain. Jadi mungkin kalau bisa sedikit saya tambahkan ya Pak. Ya jadi yang kedua tadi sudah nih sama Pak Murwanto ada wejangan-wejangan juga ini dari orang tua juga ini. Dari orang tua juga. Jadi mungkin saya bisa tambahkan sedikit kalau kita mesti melibatkan ya anak-anak muda pengurus BUMDes itu harus melibatkan sebagian proses yang ada di BUMDes itu ke warga-warga desa. Jadi istilahnya begini, karena kita mungkin berpikir ya, karena kita anak muda, kita kreatif, kita ingin terus kemudian segera cepat maju, program-program itu kalau didiskusikan ke orang tua tuh lama ya, suwe ya, ribet, rempong kayak gitu. Nah, ini kadang persoalan-persoalan yang mungkin kita anggap sepele. Tapi ketika kita melihat peta desa secara umum, ini mungkin bisa menjadi penting Pak malah. Karena kita bisa dianggap mungkin kurang permisi ya, kurang kulon nuwun dulu gitu ya. Ini penting sekali. Kok tiba-tiba kita nggak pernah diajak rapat, nggak pernah diajak Zoom, nggak pernah diajak ya apa kontak-kontakan, nggak tiba-tiba kok ujuk-ujuk programnya tadinya programnya lagi kok ngendi gitu mungkin gitu Pak gitu. Nah ini itu mungkin nanti yang berikutnya juga terkait ke kita juga harus belajar open minded mungkin Pak gitu. Kita open minded, kita terbuka sama kritikan, kita terbuka dengan ide-ide yang baru gitu. Jadi meskipun pedomannya itu nggak tertulis ya, tapi norma kita jalankan, ya toh, etika kita jalankan, ya toh, sopan santun, sholah bowo, unamuni. Ini saya yakin mudah-mudahan dengan adanya ya masukan dari kita ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya bagi kemajuan di desa. Jadi unggah-ungguh penting ya Pak. Iya, penting ketika penting sekali. Walaupun itu bukan sesuatu yang tertulis. Tertulis. Jadi I dong you dong lah gitu. Gitu ya. Ya, kudunya wis ngerti gitu ya. Seharusnya sudah tahu begitu. Apalagi kalau ini Pak, kebetulan kan saya dosen di manajemen SDM gitu. Di manajemen SDM itu ada pelajaran mengenai gimana cara kita menjalin komunikasi yang efektif itu bahwa kita di Indonesia ya itu kita masuk ke dalam kategori high context Pak. High context itu jadi kita ngomong ya, kita ini orang Jawa ketika kita setuju atau nggak setuju itu sebenarnya nggak bisa kita ungkapkan langsung. Mungkin pernah Bapak Ibu atau teman-teman yang muda-muda ini pernah dengar ya kalau di istilah Jawa, nggih ning ra kepanggih ya, nggih ning ora dadi-dadi barang ya, nggak jadi-jadi itu progresnya. Nah gitu, karena memang orang Jawa nggak bisa langsung misal saya nggak setuju, saya nggak suka, itu kita sulit seperti itu. Tapi kita pasti menunjukkan cues ya, tanda-tanda ketika kita nggak suka gitu. Mungkin dari gestur tubuh, mungkin dari pandangan mata, seperti di Jepang itu Pak. Di Jepang itu juga seperti kita Pak. Orang Jepang tuh kita komunikasi terus kemudian dia mulai nggak nyaman sama kita, itu nggak bisa ngomong langsung sudah ya saya ada waktu ada rapat penting, nggak bisa. Jadi mereka kadang ciri-cirinya itu garuk-garuk kepala dulu. Jadi kalau ngomong ya, kita ngomong sama orang Jepang terus kok kelihatannya ya dia senyum antusias tapi mulai garuk-garuk ini, itu tandanya udah malas ngomong sama kita gitu. Nah ini budaya high context ya yang mungkin kita mulai harus belajar nyerateni, mungkin ya bahasa Jawanya itu nyerateni orang tua itu seperti apa, ngoten Pak. Mungkin seperti itu Pak. Mudah-mudahan dengan diskusi kita ini ada manfaatnya untuk mereka. Saya yakin mereka sudah bisa menangkap pesan kita. Ya mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan desa Catur Harjo ini nanti tetap maju, bisa maju dan ada manfaatnya dengan adanya pengabdian masyarakat kita yang dengan cara ini kemarin Mas Dimas bilang itu BUMDes Catur Harjo pengen punya desa wisata Pak. Kita doakan biar bisa tercapai. Kita sebagai ini ya kita kan mitra ya di Fakultas Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi KUI. Kita juga bermitra ke BUMDes Catur Harjo. Kita mendukung penuh ya Pak ya. Kita mendukung penuh agar tujuan kemajuan desa Catur Harjo itu tercapai gitu. Amin ya, alhamdulillah ya Pak. Sekian saja pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan
ada kesempatan lain waktu kita bisa bertemu lagi. Dari saya Morwanto Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Andrew Adi Pradana, mohon maaf lahir batin Pak. Barangkali kalau ada kesalahan kata ketika kita menyampaikan, ada kesalahan gestur, kita mohon maaf ya, ngapunten sak sedoyonipun. Monggo Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.